3 hoaks seputar rawat inap BPJS Kesehatan. Rawat inap pakai BPJS dibatasi 3 hari. Itu tidak benar. BPJS Kesehatan tidak membatasi durasi rawat inap. Selama perawatan itu ditentukan oleh indikasi medis dan hasil pemeriksaan dokter sampai pasien dinyatakan stabil. Kalau rawat inap penuh, maka peserta BPJS harus bayar naik kelas. Itu tidak benar. Rumah sakit bertanggung jawab untuk mencarikan kamar rawat inap, dan jika ruang rawat inap penuh, peserta berhak mendapatkan kamar rawat inap 1 tingkat di atas haknya, maksimal selama 3 hari. Jika masih tidak tersedia, rumah sakit bisa merujuk ke rumah sakit yang lain yang setara dan memiliki fasilitas rawat inap. Permenkes nomor 28 tahun 2014. Informasi tentang ketersediaan rawat inap di rumah sakit tidak transparan. Itu tidak benar. Karena peserta JKN dapat mengecek ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit melalui aplikasi mobile JKN. Jika peserta membutuhkan informasi atau menemui kendala di rumah sakit, peserta dapat menghubungi petugas BPJS 1 atau petugas PIPP rumah sakit setempat. Nama, foto, dan nomor kontak petugas tersebut dapat ditemukan di ruang publik rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat MWTV? Hari ini kita jumpa lagi di sebuah podcast yang selalu mengupas tentang dunia kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Saya doain buat teman-teman yang hari ini mungkin sedang sakit, keluarganya, mungkin Anda juga, semoga Allah segera sembuhkan. Yang juga sekarang tetap sehat, semoga juga terus sehat. Dan sehat itu sangat mahal. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas beberapa hoax yang memang sempat muncul tadi, yang kalau teman-teman lihat di video awal, bagaimana tontonan berjuta-juta views dari Dr. Indra ini menggelitik para pejabat teras BPJS Kesehatan, yang akhirnya ini juga harus kita perjelas, kita sampaikan, dan hari ini saya hadirkan langsung di MWTV Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, yaitu Bapak Cevalah Rahmatiana, langsung hadir di depan saya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Oke, dan di sebelahnya saya juga hadirkan beliau yang mempopulerkan tema hari ini dengan jutaan views-nya, yaitu dokter spesialis kandungan, Dr. Indra Tarigan, SPOG. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Beliau datang langsung, diberangkatkan dari Binjai, Medan. Binjai itu kalau dari Medan berapa jam? Kurang lebih 1 jam. Oh, dekat jam. Makanannya beda nggak? Mirip sih. Mirip. Durennya? Durennya? Durennya, kalau secara keseluruhan Sumatera Utara itu durennya enak-enak semua. Binjai, Sidikalang, Langkat. Masya Allah. Pak Iwan harus sekali-sekali nanti datang ke sana ya, mampir. Pak Fala janji sama saya. Kita bikin podcast di sana Oh. aja. Iya. Nah, sahabat MWTV, seperti yang tadi teman-teman saksikan di video sebelumnya, betapa di hari-hari ini di era sosial media yang nggak bisa, ini second by second itu informasi cepat sekali sampai. Jadi kalau teman-teman telinganya tipis dikit, ya nggak cross check, itu gampang tuh. Ini bener nih gitu. Iya, main begitu aja. Nah, hari ini kita hadirkan langsung beliau-beliau ini akan mengupas tuntas langsung. Bener nggak sih apa yang disampaikan teman-teman yang berada di sosial media itu, bahwa ada mitos tentang kamar, tentang transparansi, tentang biaya, dan lain-lain itu yang sebenarnya ternyata setelah saya mendengar, melihat, dan membaca, ada banyak yang nggak benar. Tapi jangan saya yang menyampaikan, ya. Jadi kalau saya baca di komen-komennya Dr. Indra, hadirin dong orang BPJS-nya gitu. Jangan dokternya yang ngomong. Nah, hari ini saya hadirin nih ya. Jadi kalau teman-teman nonton hari ini, please komen, tanya langsung. Nanti saya sampaikan nih ke beliau. Siapa tahu nanti teman-teman bisa hadir ikut ke Medan makan durian bareng kita. Saya ke dokter dulu nih. Dok, awalnya gimana dokter kepikiran menyampaikan 3 mitos ya kalau nggak salah ya yang saya lihat. Background-nya apa sih, Dok gitu? Jadi kan memang kalau realita yang kita hadapi sehari-hari di pelayanan itu, Betul. Anggapan-anggapan yang saya sampaikan itu memang itulah yang paling sering kadang-kadang disalahpahami, Pak. Oke. Jadi itu kenapa saya tuh membuat konten itu untuk sebenarnya
tujuannya itu ini loh peraturannya gitu ya. Kita Oke. ingin memberitahu gitu. Dan sebenarnya tujuannya informasi kepada masyarakat agar yang pertama jangan salah paham. Dan yang kedua, kalaupun nanti misalnya ada hal yang memang nggak sesuai dengan peraturan yang saya sampaikan tersebut, ya ayo sama-sama kita kawal, kita perbaikin atau kita kasih saran. Itu sih sebenarnya gitu. Artinya pemeo bahwa tidak ada yang sempurna itu pasti ada ya dok ya. Ya, benar. Tinggal bagaimana masyarakat, Iya. BPJS, dokter juga, rumah sakit juga saling cross check gitu ya. Mm-mm. Akhirnya meledak tuh Meledak. tontonannya, Banyak yang membuat mata Pak Falah terbelah. Pak Falah, kalau saya angkat nih mitos pertama, ini bener nggak sih rawat inap? Katanya dibatasin cuma 3 hari. Nah, dokter Indah kemarin udah ngomong, sekarang beliaunya langsung Pak Falah. Mitos Siap. pertama nih. Ya, Pak Iwan, makasih. Ya, pertama saya juga ucapkan terima kasih sama Dokter Indra sudah Betul. membuat konten itu. Men-trigger ya? Men-trigger, sehingga banyak masyarakat yang ingin mendalami lebih gitu. Betul. Pertama saya sampaikan bahwa tidak ada satupun aturan yang membatasi rawat inap peserta BPJS di rumah sakit. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada satupun. Silahkan dicek. Permenkes kah atau peraturan BPJS kah atau peraturan pemerintah kan nggak ada. Saya ingin bawa ke awal bahwa program JKN ini diinisiasi oleh negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oke. Dengan Undang-Undang SJSN tahun 2004 dan Undang-Undang BPJS tahun 2011. Oke. Di dalam undang-undang itu, Oke. isinya adalah memberikan pelayanan sampai peserta itu sembuh atau layak memang pulang. Gitu ya. Oke. Nah, lalu kenapa ini terjadi di lapangan? Nah, pertama mungkin saja ini kita bicara faktanya ya. Mungkin saja pola pentarifan yang kita bayarkan ke rumah sakit tidak sama dengan perhitungan manajemen rumah sakit, bisa jadi. Tapi perlu diketahui bahwa BPJS itu dalam membayar tarif ke rumah sakit itu menggunakan tarif INA-CBGIS, Indonesia Cash Based Group, yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Singkatnya bahwa kita membayar tarif paket lah, gitu. Satu diagnosa kita bayar sejumlah rupiah tertentu, di mana di dalamnya itu ada jasa dokter, ada obat, ada kamar rawat, konsumsi dan segala macam. Artinya di sini ya menurut saya diharuskan pihak rumah sakit melakukan penyesuaian dari kebiasaan kalau mentarifkan ke swasta. Kalau ke swasta itu kan per diam, per activity. Kalau ini kan paket. Nah, saya ingin mengetuk juga hati para manajemen rumah sakit bahwa kita kerjasama dengan, apalagi rumah sakit swasta tuh ada semacam agreement, ada kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat bahwa rumah sakit bersedia memberikan pelayanan BPJS sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku. Di dalam regulasi yang ada dan berlaku itu tidak ada batasan hari rawat. Di dalam? Tidak ada batasan. Artinya dipulangkan tuh biasanya pilihannya pulang sembuh, pulang meninggal, lalu pulang pasien bandel. Nah, gitu ada yang APS pulang paksa, gitu kan seperti itu. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa nggak ada aturannya. Lalu faktanya kenapa kalau sekarang di lapangan terjadi? Nah, saya berharap apa yang disampaikan Dr. Indra itu menjadikan sebagai sebuah pengetahuan. Pengetahuan bagi masyarakat peserta JKN untuk action. Jika mengalami ada kontradiksi. Apa yang disampaikan Dr. Indra dengan apa yang terjadi di lapangan, wah berbeda nggak gitu. Saya 3 hari dipulangkan, saya infus masih tertanam, suruh dibuka, suruh pulang. Kami berharap ada kontrol sosial dari peserta juga. Artinya setelah mendapat pengetahuan ini, lakukanlah klarifikasi atau minta penjelasan ke rumah sakit atau laporkan ke BPJS. Karena kalau kondisinya memang masih perlu pengobatan, tidak ada keharusan dipulangkan.
Gitu. Oke. Dok, kalau gitu, maaf nih, Iya. saya langsung to the point. Ini ada kong kali kong nih manajemen rumah sakit dengan pricing tadi karena mungkin biaya dan lain sebagainya tuh ada pasien yang seharusnya belum boleh dipulangkan, terus dipulangkan. Memang ada fakta itu atau gimana, Dok? Gini, saya apa ya, mungkin kalau saya sebagai tenaga medis melihatnya, saya ini ingin memberikan pendapat seadil dan sejujur mungkin ya. Baik, siap. Kalau yang pertama ya, terima kasih Pak Fala, insight-nya itu bagus banget. Karena memang kalau kita melihat dari video kemarin, Ya. komentar-komentarnya mungkin sekilas kita baca, tapi ada kok yang mengamini, artinya Iya. saya Iya, iya. operasi sampai 15 hari saya ditanggung. Iya, Anak iya. saya dinicu sampai berapa hari ditanggung. Ditanggung. Jadi artinya sebenarnya kan ini artinya nggak semua juga nggak Betul. mengerti tentang ini, Betul. itu yang pertama. Jadi dengan begini mudah-mudahan nanti fakta yang sebenarnya akan lebih banyak orang yang tahu, yang Iya, tadinya iya. kontra, mengerti bahwasanya memang sebenarnya peraturannya nggak seperti itu. Jadi Iya, itu iya. terima kasih sekali. Dan yang kedua, ini juga kesempatan saya nih Pak Iwan Ya. untuk memberikan sedikit insight juga sebagai tenaga medis. Kita ini Pak Fala, Ya. kesulitannya di lapangan itu adalah bagaimana kita menyesuaikan pengertian antara pengetahuan medis yang dimiliki oleh tenaga medis yang ruwet dan rumit yang bisa dipahami setelah 5, 10, 15 tahun belajar dan pengalaman Oke. dengan orang yang awam yang hanya melihat sekilas gitu. Sebagai Oke. contoh aja ya. Ya. Contoh aja Hmm. tentang emergency. Oke. Kan kita sering sekali bertengkar di IGD itu. Iya. Mereka memaksa harus diopname misalnya Iya, kan. Iya, iya, iya. Ya kan, memaksa harus diopname. Padahal kriteria yang kita pahami ini cukup nanti berobat jalan Iya, atau iya. nanti kerawat jalan ke poliklinik misalnya gitu kan. Iya. Dan itu kan pengetahuan ini agak sangat memang jauh ya biasnya lah itu antara kita tenaga medis dan tenaga awam, sehingga kadang-kadang bisa terjadi kesalahpahaman. Oke. Belum lagi faktor psikologis di mana keluarga yang khawatir dan segala macam gitu. Mengenai pemulangan pasien tadi pun, saya melihat dari sisi lain ini Pak Iya, Fala. iya. Kadang-kadang ya banyak juga yang saya lihat di lapangan itu, ekspektasi pasien itu mungkin keliru atau nggak sesuai. Jadi kan ada kasus-kasus di mana pasien itu sebenarnya memang bisa kita pulangkan, meskipun mungkin dalam pandangan awam tuh nggak sembuh. Ya ini contoh aja ya, misalnya pada pasien-pasien yang contohnya misalnya DBD, demam berdarah ya. kan, itu kan kalau pada hari tertentu, kemudian misalnya trombositnya pun Sudah misalnya belum naik. normal Belum pun, normal. tapi kalau sudah trennya naik, itu kan mungkin kita anggap mungkin sudah stabil kan, Iya, iya. karena sudah melewati fase yang apa. Iya. Ini contoh ya, Iya. tapi mungkin itu lebih bisa dijelaskan oleh dokter penyakit dalam sih, Iya, saya takut iya. juga keliru. Tapi itu salah satu contoh. Atau misalnya gini, orang-orang yang misalnya mengalami stroke, lah kalau kita keluarga mengharapkan dia betul-betul pulih seperti sempurna, kan Iya, butuh 2 iya, tahun iya, di rumah iya, sakit. iya, iya. Kan itu Ya, perlu iya, kita jelaskan iya, Pak iya. Pala. Ini Siap. bukan saya membela tenaga medis ya, Iya, iya. karena saya pikir pernah terjadi kasus tuh Pak Ya. Pala yang marah semarah-marahnya keluarga tuh merasa nggak diterima, dipulangkan masih pasang NGT. Memang pada pasien stroke itu untuk sebagian orang untuk bisa dilepas NGT-nya itu bisa membutuhkan berbulan-bulan. Itulah kenapa memang keluarga juga harus diedukasi, belajar Ya. untuk bisa memberi misalnya nutrisi melalui Ya, melalui Ya. selang infus dan segala macam gitu. Jadi maksudnya permasalahan pengetahuan yang kenapa ada perbedaan itu memang banyak faktor yang bisa terjadi. Satu yang memang mungkin saya nggak bisa bilang nggak ada, pasti memang sengaja dipulangkan, saya juga nggak tahu ya. Iya, iya, Itu iya. kan sesuatu yang mungkin nggak ngerti lah gitu. Mungkin pembiayaan kata Pak Wala tadi yang mungkin tadi. dianggap pada sebagai rumah Iya. sakit nggak sesuai atau apa gitu. Meskipun sebenarnya dengan efisiensi dan subsidi silang harusnya bisa ya Pak Harusnya Wala ya. bisa. Bisa. Tapi itu satu mungkin. Faktor kedua mungkin yaitu tadi adanya mungkin sinkronan gap tadi antara yang kita anggap ini sudah stabil. Kalau kita misalnya paksakan orang yang CA cervix kan memang nggak akan sembuh itu. Iya, iya. Cuman bisa dia stabil. Iya. Kita mau mengharapkan dia supaya Sembuh benar-benar total, seperti biasa kita dia jalan baru pulang, ya nggak bisa gitu. Iya, Jadi iya, hal-hal iya. kayak gitu juga penting. Ini makanya saya senang Ya. sekali diundang hari Iya, iya, ini. siap. Kita bisa meluruskan informasi yang keliru dari masyarakat tentang peraturan BPJS. Padahal kan nggak seperti itu ya Pak. Betul. Dan Betul. juga kesempatan kami sebagai tenaga medis itu Menjelaskan kembali. menyampaikan. Ada memang kadang-kadang hal itu yang masih disalahpahami tentang kriteria sembuh, kriteria emergensi yang Bagaimana, terjadi di Dok? lapangan. Memperkecil gap tadi ya, Dok ya. Karena
bener juga sih. Itu nggak akan ketemu nanti itu. Kalau gap itu makin melebar ya, masyarakat taunya A, tenaga medis di F misalnya gitu kan. Ada upaya nggak dok untuk mengecilkan gap tadi? Permasalahan terbesar di bangsa ini, Pak. Wih, kayaknya saya kok Iya, ini banget iya, ya. iya, iya. Astagfirullah. Maafkan saya. Enggak, ini bukan bermaksud untuk sombong. Ini kalau yang saya perhatikan, Iya. permasalahan tuh apapun gitu, terutama kalau di bidang kesehatan adalah literasi. Literasi. Kurangnya pemahaman. Yes, Itu lagi kenapa balik. kalau Bapak tanya misalnya tentang apa yang bisa kita lakukan, ya kalau kita sekarang ini yang memberikan edukasi sebaik mungkin, memberikan pemahaman, literasi kepada masyarakat. Supaya kita BPJS terutama tidak terus-terusan menjelaskan gitu. Betul. Karena peraturannya sudah ada, ya kan? Ya. Yang di cover clear tadi yang Pak Fala jelaskan. Tapi gap tadi menjadikan orang, enggak, gue masih mau di kamar. Kan kacau juga ya. Iya, iya. Mungkin Gimana Pak Fala? saya tambahkan dikit. Sebenarnya kan poinnya kepada layak pulang. Layak. Kalau sudah layak pulang, dokter sesuai dengan kompetensinya, ini layak pulang, ya silahkan. Tetapi ini ada satu hal lagi yang kita memang pelajari, terjadinya readmisi. Jadi kan kalau 1 kali masuk dibayar 1 paket, 3 hari dipulangkan, hari ke-1, kedua balik lagi. Jadi rumah sakit dapat 2 paket itu. Nah, angka-angka readmisi kita cukup tinggi. Nah, ini juga harus menjadi penyadaran ya. Artinya bahwa ya tarif yang kita bayarkan itu memang bukan BPJS yang menentukan, Kementerian Kesehatan sesuai dengan pola inasi BPJS yang dibuat gitu ya. Jadi jangan juga memvalidasi karena tarifnya kecil lalu dibikin fragmentasi gitu loh. Itu yang menurut saya harus sama-sama kita pahami bersama bahwa ya rumah sakit bekerja dengan BPJS juga. Untuk rumah sakit swasta itu tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Sukarela. Artinya sukarela itu kan kalau suka terhadap produknya, terhadap ketentuannya, ya rela lah untuk menjalin kerjasama kan. Nah, tidak ada paksaan kita dengan rumah sakit swasta. Faktanya sampai saat ini, average, saya bilang average ya dok ya, income rumah sakit swasta dari BPJS itu average 80-90%. Bahkan ada yang lebih. Bahkan rumah sakit swasta mengakui kalau 95% income-nya dari BPJS. Artinya apa? Artinya peserta BPJS itu kan menjadi sumber pendapatan utama. Betul. Nah, harapan kami karena income rumah sakit itu terbesar dari BPJS, sama-sama senanglah. Senangkan peserta, senangkan juga BPJS-nya. Supaya kalau peserta senang, dia rutin bayar. Rutin bayar karena dia puas. Kalau tidak disenangkan peserta, dia berhenti bayar. Dari mana kita juga bisa bayar rumah sakit? Kan ini kan saling terhubung, simbiosis mutualisme. Jadi terkait hari rawat inap batasan 3 hari, nggak ada aturannya. Nggak ada. Saya berharap kalau masyarakat menemukan itu, action. Pertama, minta penjelasan kepada pihak rumah sakit. Di rumah sakit itu ada petugas informasi dan penanganan pengaduan yang ditugaskan oleh manajemen rumah sakit ngurusin BPJS, dan itu nomornya terpampang biasanya di poli-poli tuh. Di tempat-tempat yang gampang terlihat tuh ada 2 di situ yang bisa dihubungi. 1 petugas rumah sakit yang tadi saya bilang, 1 lagi petugas BPJS, namanya petugas BPJS 1. 1 tuh singkatan panjangannya siap membantu. Dan di situ ada nomor WhatsApp-nya. Sehingga kalau ada kejadian pada saat itu, jangan dipendam. Hubungi nomor telepon tersebut, hubungi pihak BPJS, pihak rumah sakit, lalu kalau sampai tidak bisa terkonek, bisa call center 165, lakukan pengaduan. Ini kebetulan ada dashboard-nya. Kita punya call center 165. Di sini sukses call rasionya hampir 100%, 98,87. Ya? Betul.
Lalu kemudian ada Pandawa, di Pandawa pun yang melalui WA, nge-WhatsApp aja, pilih menu pengaduan, sampaikan. Di situ insya Allah untuk pasien prioritas 5 menit kita bisa terkoneksi. Jadi harapan kami setelah peserta mendapat pengetahuan, lakukan action sama-sama untuk bisa ketentuan negara ini bisa berjalan seiring. Lakukan klarifikasi ke rumah sakit. Kalau memang nyata-nyata udah layak pulang, perhitungan dokternya, ya berarti memang layak dipulangkan. Tapi kalau tidak waktunya pulang lalu dipulangkan, itu bisa dipertanyakan karena ketentuannya tidak begitu. Tidak ada solusi, laporkan ke BPJS. Itu aja. Baik, Pak Falah. Siap. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Nah, sekarang saatnya masyarakat juga harus action, gitu kan? Bisa tadi BPJS sudah menaruh orang di rumah sakit, ada nomor WhatsApp. Apalagi nih Pak, supaya tadi seperti Pak Dokter bilang, ini ada gap nih Pak Falah, gitu ya. Kadang-kadang BPJS sudah quote-unquote berbusa-busa, literasi masyarakatnya masih kurang nih, tapi kita nggak boleh lelah kan Pak? Betul. Menyampaikan pesan-pesan baik ini gitu. Jadi apalagi nih Pak supaya masyarakat juga bisa aware. Baik, kita punya beberapa kanal tanpa tatap muka. Oke. Pertama peserta bisa menghubungi call center 165. 165. Oke. Bisa menggunakan 165 atau POIF 165 di Mobile JKN. Di Mobile JKN. Oke. Hubungi dan sampaikan keluhan tersebut. Oke. Insya Allah kita akan tangani secara cepat. Lalu yang kedua, masyarakat bisa menghubungi Pandawa. Kalau sukanya chat, nggak suka bicara, ke Pandawa aja. Nomor teleponnya 0811 8 165 165. 0811 8 165 165. Gampang ya ngirim. 0811 8 165 165. Ya, itu Pandawa. Nanti ada fitur di situ pengaduan. Sampaikan pengaduannya. Tetapi lengkap. Ya, lokasinya, rumah sakitnya, lalu kejadiannya apa, gitu, dan identitasnya. Kita akan telusuri dan kita nanti akan coba menyelesaikan dan menginformasikan kembali kepada yang bersangkutan. Ada semacam outbound call gitu ya. Call center Pandawa. Lalu di aplikasi Mobile JKN ini juga ada fasilitas fitur pengaduan. Oh, ini ada nih. Ada kan? Nah, tulis di situ, itu yang jarang digunakan. Kenapa? Kalau di medsos kan kita agak susah memonitoringnya. Kalau melalui kanal-kanal kita, itu kan terpantau sebagai sebuah tiket yang harus diselesaikan. Sehingga kita bisa menelusuri lokasinya di mana, siapa orangnya, dan ya intinya ginilah, kami ingin menghadirkan pelayanan yang muceseso. Muceseso. Mudah, yang artinya cepat, setara, solutif. Muceseso. Mudah, cepat, setara, solutif. Nah, gitu. Jadi insya Allah ya, itu kan kebetulan ada di bagian saya sebagai penanggung jawab bidang pelayanan peserta. Kanal-kanal kami itu bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik dan mensolusikannya. Gitu. Masya Allah. Keren. Pak Falah ini sepanjang saya kenal, dia memang banyak akronim istilah-istilah yang keren-keren. Ada selalu dan itu memang inovatif banget ya. Kayaknya kita harus belajar dari Pak untuk memudahkan. Pelayanan BPJS kayak mana? Viola, ada Lanuri, ada Viola apa, Pak? Virtual Office layanan peserta. Virtual Office. Jadi kami menghadirkan layanan kantor secara virtual sampai ke pelosok negeri, Pak. Wow, keren. Jadi kemarin itu baru kita ada acara Lanuri, layanan di ujung negeri. Lanuri. Layanan ada di terus kan, ujung Pak? negeri. Keren-keren. Jadi kan di pesisir, di pegunungan, yang penting ada internet. Di situ kita kerjasama dengan PIC desa
atau sekarang banyak Kopdes yang sudah berdiri, kita kerjasama, lalu menyiapkan satu buah perangkat laptop Zoom, nanti terhubung dengan frontliner kita di kantor kita, di cabang, lalu peserta bisa berinteraksi langsung, bertanya, minta informasi, menyelesaikan administrasi, dan mengandu. Termasuk kalau itu ya, kayak mau ganti data atau ganti itu bisa? Iya, perubahan data, perubahan vaskes, cek tagihan iuran, tanya kenapa hutang saya segini, gitu itu kan. Di situ ya? Ya, semua kanal bisa. Semua kanal bisa. Nah, Viola itu kita hadirkan untuk menjangkau pelosok-pelosok daerah yang kalau dijangkau lewat darat terlalu lama dan kosnya tinggi. Sekarang itu kan program negara itu sekarang internet sampai ke desa-desa di terpencil, itu yang kita manfaatkan. Kita kerjasama dengan Kopdes, kita kerjasama dengan desa, PIC desa, di situ kita kerjasama dengan posyandu-posyandu. Yang penting punya peralatan, internetnya bagus, dengan PIC-nya kita agreement. Lalu mereka mencari pada jam sekian, jam 9 sampai jam 11, Viola dibuka. Nah, masyarakat berbondong-bondong hadir, satu-satu kita layanin. Itu. Oke. Sekarang saya lanjut ke mitos kedua nih. Nah, ya. Tadi tentang belum suruh pulang. Ternyata nggak benar. Ya. Nah, mitos kedua based on videonya dokter kemarin itu, kamar penuh dan aturan naik kelas ini nih, Pak. Katanya nggak terlalu jelas lah ya. Kalau kamar rawat inap sesuai kelas kita penuh, kita dipaksa bayar selisih biaya untuk naik kelas. Dok, seberapa sering nih dokter melihat seperti kejadian seperti kayak gini tentang ketersediaan kamar? Kalau yang di lapangan, ini sebenarnya tentang bayar itu Pak, mungkin ya. Yang sering terjadi sebenarnya yang kasus yang pertama itu memang dia ingin naik kelas Pak. Itu yang paling sering sih sebenarnya, gitu. Jadi dan itu memang kalau itu sudah ada aturannya Pak ya. Kalau kita memang sebenarnya kita di kelas 2 nih, tapi kita ingin dirawat di kelas 1 dan itu sudah ada peraturannya untuk kita membayar jumlah yang sudah ada juga ketetapannya agar kita bisa naik kelas. Nah, yang sering disalahpahami atau mungkin yang kadang-kadang beredar nih isunya, ada juga kalau misalnya dia datang, dia sebenarnya nggak pengen naik kelas nih, tapi waktu datang ke vaskes dikatakan ruangannya penuh. Sehingga kalau dia mau dirawat di situ, dia harus naik kelas dan harus membayar selisihnya gitu. Nah, kalau secara peraturan sebenarnya enggak ya Pak ya, karena setahu saya memang dan yang kita praktekkan pun kalau di tempat kita itu ya memang kalau memang penuh, kita itu ya ada tanggung jawab untuk merawatnya satu kelas di atasnya tanpa ada pemungutan biaya. Kalau memang itu keterbatasannya di kita. Di rumah sakit? Di rumah sakitnya, memang penuh. Tapi kalau yang tadi saya bilang tadi, kalau memang si pasiennya ada nih dirawat di kelas 2, tapi memang dia minta di kelas 1, itu memang secara harus dibayar. Gitu tapi sih. Ada kejadian yang tadi dokter bilang kan, kamar penuh. Ada kamar penuh, kemudian tapi pasien disuruh bayar. Pasien disuruh naik kelas. Seharusnya memang disuruh naik kelas, tanpa harusnya dipungut biaya. Itulah yang saya sampaikan di video saya. Gitu. Dan tapi case itu ada dok? Maksudnya? Jadi kamar kalau penuh, di tempat kita nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau di tempat kita nggak pernah. Cuman mitos seperti ini kan selalu kita dengar gitu kan. Sehingga saya ingin meluruskan nih, harusnya peraturan tuh ya begini. Harusnya kalau memang kita naik kelas atas permintaan sendiri, ada peraturan yang memang membuat kita itu harus membayar dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Tapi kalau memang kita masuk, kita nggak pengen naik kelas, cuman kelas yang ada tersedia itu memang nggak ada, dan yang ada satu tingkat di atasnya, kita itu sebenarnya berhak loh dirawat di situ selama 3 hari. Dan kalau misalnya lebih dari 3 hari, tetap harus dirawat, kita mungkin boleh dioper kalau memang tetap belum ada nih kelasnya. Gitu. Dan itu sebenarnya memang artinya itu memang kita laksanakan di tempat kita. Jadi kita ingin meluruskan. Nah, kalau misalnya pada prakteknya ternyata dari komentar-komentar itu terlihat ada yang nggak setuju dan apa, itu kenapa mungkin kita harus hadirkan ini untuk menjelaskan. Karena yang saya sampaikan tuh, ini loh peraturannya, kita melakukan ini di tempat kita gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya nggak ada yang nggak seperti itu,
Ayo silakan Pak Pala kasih penjelasan coba. Jadi sesuai dengan janji kita hadirkan Pak Pala di sini. Siap. Gimana Pak Pala? Apa benar pasien harus nanggung kalau kamarnya penuh? Ya, kan kita bicara aturan dulu ya. Ya. Aturan yang dibuat kesepakatan antara BPJS dengan rumah sakit. Ya. Jadi di dalam agreement itu, kerjasama itu, di situ tertuang. Kalau memang tadi rumah sakitnya yang kapasitasnya sudah penuh haknya, maka rumah sakit berkewajiban menyiapkan fasilitas di atasnya, tapi batas waktunya 3 hari. 3 hari. Setelah 3 hari, ada yang kosong di haknya, dia harus mau turun. Si pasiennya. Kalau dia tidak mau turun, maka dia kewajiban harus Oke. membayar. Oke. Gitu. Tetapi yang muncul di komen itu kebanyakan dicarikannya di bawahnya. Oleh rumah sakit. Oleh rumah sakitnya. Oke. Dia haknya di kelas 2, dicarikannya di kelas 3. Ya, kalau itu nggak boleh atau gimana? Itu sebenarnya kalau kita lihat aturan, wajibnya adalah hak di atasnya. Itu peraturan. Clear. Jadi itu kan kesepakatan ya. Kalau di dalam hukum itu perjanjian kerjasama adalah undang-undang bagi keduanya. Istilah hukumnya. Facta sunt servanda itu. Jadi harus dipatuhi kedua belah pihak dong. Betul. Nah, tetapi fakta di lapangan, dia kelas 2 nih. 2-nya penuh. Kelas 1 ada yang penuh, ada yang kosong. Tapi dicarikan di kelas 3 gitu. Nah, yang saya lihat di komen seperti itu. Artinya saya ingin menghimbau kepada rumah sakit untuk yuk sama-sama kita komit terhadap apa yang disepakati. Kecuali kelas di atasnya juga nggak ada. Itu boleh ya. Ya. Dan dia tetap mau dirawat di rumah sakit itu, adanya kelas 3 nih, pilihan terakhir mau apa tidak. Kalau enggak ya dirujuk ke rumah sakit lain yang sesuai dengan haknya. Tapi itu upaya terakhir, jangan upaya pertama langsung di downgrade. Gitu. Jadi intinya bahwa kami selengkap mungkin memitigasi risiko-risiko itu dan tertuang dalam kontrak. Artinya kalau haknya kelasnya penuh dicarikan di atasnya dan maksimum 3 hari. Setelah 3 hari, kalaupun tidak ada di kelas haknya, pilihannya dirujuk ke rumah sakit lain yang ada hak kelas. Atau selisihnya dia yang bayar. Tapi ini harus dikomunikasikan secara baik. Atau mau turun kelas. Karena ya ini banyak juga yang diturunin di kelas 3 tapi haknya di kelas 2, rumah sakit nagihnya kelas 2 juga ke kita gitu. Sesuai hak kelas perawatan padahal dia dirawatnya di bawahnya gitu ya. Ini kan ya perlu kita sikapi bersama lah Saya berharap rumah sakit bijak dalam hal ini untuk tidak ada aturan diturunkan kelasnya. Saya terima kasih nih, karena sebenarnya dari penjelasan ini secara nggak langsung kan mengklarifikasi ya. Karena kan dari komen-komen di video saya itu ada juga yang seolah-olah menyerang mungkin nggak secara langsung kepada apa yang saya sampaikan. Tapi kan intinya kalau kita berpikir secara jernih ya Pak Pala ya, ini sebenarnya kita ingin menyampaikan informasi. Dan kalau terjadi hal-hal yang nggak ideal seperti peraturan, ada Permenkesnya sebenarnya Pak. Ini Permenkes nomor 28 tahun 2014 kalau nggak salah ya. Yang saya sampaikan itu sebenarnya. Dan kalau misalnya siapapun mungkin nanti yang mendapati ini nggak sesuai, ya saya pikir ini ada 2. Yang pertama pasti bukan di tempat kita. Amin. 1. Yang kedua, kalaupun dimanapun, ya kan sudah dijelaskan tadi ada kanal-kanal untuk kita membicarakan gitu kan, untuk bisa mencari solusi lah gitu. Karena kan bisa aja ada ketidakpahaman atau misalnya kesalahpahaman atau mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang nggak ideal seperti yang Pak Pala sampaikan tadi. Ya sudah ada kanal-kanal untuk bisa membuat pengaduan barangkali. Lagi-lagi literasi Pak. Literasi dan kesadaran sebagai kontrol sosial. Gitu. Itu ya. Jadi teman-teman sahabat MUI TV yang punya keluarga, sahabat, keponakan, kakek, nenek, siapapun gitu. Ini informasi yang valid karena datang dari 2 belah pihak yang memang langsung terjun dari BPJS, Pak Pala dan dari dokter. Ya, tapi jika teman-teman juga sampai nanti menemukan juga, please bantu kami.
bantu BPJS, bantu para pekerja dokter juga untuk menyampaikan informasi yang benar, yang semestinya dengan cara tadi BPJS sudah memberikan akses ya Pak di rumah sakit, ada petugasnya, ada nomor teleponnya, ada kanal-kanalnya, jadi nggak ada alasan Pak untuk tidak tahu informasi ini dan memang please juga jangan percaya hoax ya. Di era sosial media sekarang ini mendingan cek dan recheck ya. Tanya ya. Kalau perlu kayak MUI TV. Ya. Ketemu saya nanti saya tekan Pak Fala. Karena memang kalau memang jalan ini harus kita tempuh Pak Fala, mari kita ikhtiarkan supaya pesan-pesan penting ini bisa sampai ke masyarakat gitu. Karena ya mereka pasti nggak mau sakit, ya kan? Keluarga juga kalau ada yang sakit sedih gitu, mungkin di tengah kepanikan tadi gitu. Jadi perlunya literasi dan action dari masyarakat penting juga, Pak. Ada lagi Pak yang mitos kedua yang mau disampaikan Pak Fala? Iya, terkait penurunan hak gitu. Ini kan terkait penurunan hak sebenarnya. Memanfaatkan ketersediaan penuh sebenarnya. Yang pertama adalah saya berharap action dari peserta. Yang kedua, berharap rumah sakit juga menyiapkan kapasitas tempat tidur sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jangan sampai BPJS bikin rumah sakit ya Pak. Iya. Itu ide bagus itu. Kalau kita bikin rumah sakit gimana? Saya kerja di situ. Itu aja dua belah pihak lah ya. Siap. Dan peserta netizen, saya berharap tidak hanya setuju atau tidak atau menilai saja. Tolong kontribusi. Berkontribusi dengan cara menelusuri fakta di lapangan dan mereport kepada kita. Report ke rumah sakit, bisa saja manajemennya udah oke nih terhadap regulasi, tapi petugas di bawahnya bisa jadi dong, gitu kan. Manajemen udah oke lah dengan aturan, ngerti, tapi di bawahnya tidak komit gitu. Lalu kalau dilaporkan semua ke kita bisa menjadi punya gambaran profil Paskes itu. Gitu. Oke. Jadi kita mempelajari behavior customer sama behavior provider. Dua-duanya kita pelajarin. Karena ya terus terang lah, kami ini kan dananya terbatas. Preminya paling rendah sedunia. Kurang lebih cuman $3, tapi jaminannya unlimited. Nggak ada tuh Pak. Silahkan riset asuransi mana di dunia yang preminya low, tapi benefitnya unlimited. Nggak ada, kecuali Indonesia. Nah, oleh karena itu, ini kan bentuk kegotong royongan bersama harus dijaga bersama. Ya kami juga puskesmas atau paskes itu tetap harus tumbuh, gitu kan Pak. Pelayanan JKN yang untuk akses semua masyarakat dari berbagai tingkatan juga harus terbuka akses layanan kesehatan. Itu. Siap. Selanjutnya nih gara-gara viral video dokter nih. Padahal saya cuma ngasih tahu peraturan loh Pak. Tapi 3,7 juta viewersnya. Transparansi. Ya. Ada yang bilang, wah rumah sakit, bilangnya kamarnya penuh, padahal kosong gitu. Sebenarnya ini kan gimana sih Pak Pala masalah transparansi ini sebenarnya apa yang masyarakat bisa lakukan? Apakah ada layanan digital dari BPJS dan lain-lain? Oke, aku jawab ya. Boleh, monggo, silakan. Jadi untuk transparansi dalam ketersediaan tempat tidur, sebenarnya kita sudah menyiapkan informasi real time melalui aplikasi mobile JKN. Di dalam aplikasi mobile JKN itu ada fitur info ketersediaan tempat tidur yang terkoneksi dengan lokasi yang bersangkutan di mana dia berada. Jadi kalau orang Jakarta lagi ke Medan, lalu buka fitur itu, maka yang terbuka adalah rumah sakit di Medan, bukan rumah sakit di tempat asal. Otomatis tuh ya? Otomatis. Oleh karena itu, himbauan kita, download aplikasi mobile JKN, aktifkan, lalu gunakan dimanapun. Karena dengan JKN-nya atau BPJS yang berlaku di seluruh Indonesia, portabilitasnya kan terjamin. Dimanapun bisa dipakai gitu ya. Lalu masyarakat bisa lihat apa? Bisa lihat
jenis-jenis ruangan dan ketersediaannya Di rumah sakit. di rumah sakit. Seperti saya contoh di sini, saya klik rumah sakit Islam, padahal saya orang Purwakarta, gitu kan. Di sini kalau misalkan saya jatahnya di kelas 1. Kelas 1 Safa 0201, total tersedia tempat tidur 2, tersedia 2. Coba kamera. Kelihatan? Jadi teman-teman, nggak usah khawatir kalau ada rumah sakit bilang kamarnya penuh, padahal aslinya kosong. Tinggal cek ke JKN tuh. Kamar Safa 11 ya Pak. Total tempat tidur 1, tersedia 1. Safa 2, total tempat tidur 2, tersedia 2. Artinya ada kan? Artinya Udah ada. penuh kan? Iya. Nah, itu. Jadi kalau ada yang rumah sakit coba gitu, tinggal dicek ya Pak ya. Tinggal dicek. Nah, ini juga untuk ya pihak rumah sakit diharapkan mengupdate real time. Kadang rumah sakit tidak real time, sehingga yang muncul di sini tersedia, padahal sudah terisi. Nah, ini juga kan menjadi kontrol kita bersama. Nah, Dok, Gitu. gimana? Nah, ini yang punya Saya di lapangan ya. Iya. Saya melihatnya, kalau saya pribadi ya, sejujurnya ya, meskipun banyak, nggak tahu ya, kalau ada anggapan kadang-kadang rumah sakit nggak terlalu menerima pasien BPJS, kalau yang saya tahu enggak, kalau di sana makanya Sebenarnya kita enggak lah, kita nggak akan menolak sebenarnya. Yang sering terjadi sebenarnya kasus-kasus seperti ini secara jujur ya. Iya. Itu mungkin itu tadi kesalahpahaman. Yang pertama, barangkali rumah sakit enggak mengentry real time, sehingga nanti terlihat tersedia, padahal rupanya sebenarnya sudah ada. Dan satu lagi, ketersediaan ruangan itu kadang-kadang dia agak kompleks di rumah sakit. Contoh ya misalnya ya, memang ada yang kosong nih, tapi ini untuk khusus pasien anak misalnya gitu, atau misalnya ada yang kosong nih, tapi pasien laki-laki yang nggak mungkin kita campur dengan perempuan gitu, atau ada yang kosong nih misalnya, tapi pasiennya sudah ada di ruang operasi nih, nanti setelah beberapa jam nanti akan turun masuk ke ruangan gitu, atau sedang menunggu transit di UGD distabilkan gitu. Hal-hal ini yang kadang-kadang, yang kalau saya secara jujur melihatnya itu yang kadang-kadang disalahpahami bisa juga Pak Pala, sehingga nanti muncul, ada kan beberapa kali saya lihat video yang viral itu dia masuk ke ruangan, ini kosong nih begini, padahal dia nggak bener. Nah itu kan jadi banyak hal sebenarnya. Jadi artinya ya saya senang sekali nih kita kumpul di sini, dijelaskan benar-benar dari BPJS itu bagaimana gitu kan. Jadi apa yang kita sampaikan itu mudah-mudahan nanti bisa menambah literasi atau pemahaman kepada para peserta. Dan seperti tadi ujung-ujungnya, kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak ideal, kalau saya ya sebagai tenaga medis, coba yang pertama sekali dulu berbicara kepada pihak rumah sakit ataupun dokternya. Karena itu yang paling penting. Karena nggak semua sih, tapi mungkin 70-80% bisa jadi itu karena kesalahpahaman atau informasi yang nggak sesuai gitu. Jadi itu dulu. Kalau dari situ sudah selesai kan, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak selesai, tadi Pak Falah itu sudah menyampaikan banyak sekali kanal-kanal yang saya aja sampai ingat walaupun saya nggak orang BPJS. 081118165165 24 jam gitu. Jadi ya itu sih saya pikir gitu. Ya. Mungkin saya tambah. Silakan. Positifnya kan begitu ya. Nah, tetapi fakta kadang netizen tuh suka ada juga yang terus terang jujur. Bukan jujur ya, dia menyampaikan statement begini. Kalau bilang pasien BPJS itu penuh, tapi kalau umum ada, katanya, itu kan. Saya tidak menuduh ya, mungkin ada sebagian yang moral hazard, yang dari petugas-petugas kita sehingga membuat citra kita tidak bagus. Oleh karena itu, sistem ini adalah untuk membuat supaya clear semua. Kenapa kami ciptakan mobile JKN? Adalah untuk transparansi. Kalau memang penuh, tulislah penuh. Kalau memang kosong, ya sudah seadanya memang kosong. Hanya sistem ini kan, ya sistem kalau people-nya nggak bergerak, nggak update, gitu kan. Lalu kemudian si pesertanya juga tidak download mobile JKN, gimana dia mau ngeceknya gitu. Jadi ketersediaan tempat tidur untuk transparansi kita siapkan di sistem, di aplikasi. Kalaupun tadi ada kejadiannya banyak, kalau memang
ruangannya kosong karena untuk pasien pulang dari operasi, ya kan itu bisa dijelasin, gitu ya. Tetapi yang muncul di masyarakat itu, gitu. Kadang dimanfaatkan oleh nakes, oknum ya, tidak nakes ya, oknum yang bisa dicarikan kamar rawat, gitu. Pada saat awalnya penuh. Nah itu juga kan informasi-informasi itu kan kami tampung semua, Dok. Kami tampung semua informasi dari netizen kan, dari fakta di lapangan. Nah, kita biasanya suka melakukan klarifikasi kepada petugasnya bahwa ya kita berharap ya sejujurnya saja, gitu. Tidak dimanfaatkan pasien ini. Karena sesuai ketentuan dan sesuai hak, maka peserta tidak boleh dikenakan biaya apapun. Iya. Gitu. Tapi mungkin makanya saya kemarin waktu baca-baca kolom komentar itu agak kurang relate ke saya ya. Entah mungkin karena saya kerja di daerah barangkali Pak ya. Dimana kan kalau saya bisa bilang 98% mungkin pasien kita itu pasien BPJS. Mana mungkin kita tolak, memang itu kalau kita tolak kita kosongkan, siapa yang nanti yang mau masuk gitu loh. Makanya waktu itu saya agak nggak relate, tapi mungkin kasus yang diceritakan Pak Pala ini mungkin nggak terjadi di daerah sih ya, mungkin. Kayaknya ya kalau saya. Dan itu di luar kontrol BPJS juga. Di kota-kota besar. Ini kan mereka tuh campuran, Dok. Dokter ini kan trigger tuh, ngomong begitu semua pada masuk tuh komen gitu kan. Jadi jangan serang saya ya, serang Pak Pala aja. Aman, saya didampingi Pak Iwan. Tapi Pak Pala, kalau saya tarik garis benang merahnya, jadi saya kepikiran tuh. Ini kan sekarang Pak, semua orang punya sosial media, punya Facebook, punya Instagram, punya. Tapi punya nggak aplikasi mobile JKN? Harusnya kalau kita memang peserta BPJS, dari sebegitu banyak manfaatnya itu harusnya itu wajib. Jangan malah sosial medianya kita ini. Kalau kita mau ngadu, jangan istilahnya jangan di sosial media ya kan. Itu karena udah ada terminalnya. Betul. Apapun ada di situ ya. Semua ada di sini ya. Pelayanan dalam satu genggaman kalau bilang. Sebenarnya kami ingin mengutip pesan di rumah makan Padang. Gimana tuh? Biasanya kan suka ada tulisan tuh. Kalau enak beritahu teman, kalau tidak enak beritahu kami. Nah, saya juga berharapnya begitu nih peserta BPJS. Kalau ada yang tidak puas, ada yang tidak sesuai, beritahu kami. Tapi kalau enak, kalau puas, pelayanan bagus, mbok ya testimoni dong, sampaikan informasi bagus itu kepada yang lain, supaya konsep gotong royong kita ini yang terbesar lah di dunia, itu yang 230 jutaan sudah mengiur tiap bulan, walaupun peserta kita 280 jutaan, jadi ada 50 juta yang tidak aktif. 50 juta yang tidak aktif, yang dia itu pernah jadi peserta, kemudian berhenti. Dan tidak bisa keluar. Jadi peserta BPJS itu nggak bisa keluar. Cuman ada 2 jalan untuk keluar menjadi peserta BPJS. Pertama, pindah kewarganegaraan. Kedua, pindah alam. Pindah. Cuman 2 itu jalan keluarnya. Gitu, untuk tidak menjadi peserta JKN. Makanya apalagi orang yang dulu pernah jadi peserta, taruhlah jadi pekerja kemudian di PHK, ya Anda harus melanjutkan. Kalau tidak mampu, masuk ke dalam datasen yang dibiayain oleh pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan alokasi 96,8 juta untuk desil 1 sampai desil 5. Itu dibiayain. Kalau tidak mampu. Kalau yang bekerja, dibayarin pekerja dan pemberi kerjanya. Pemberi kerja bayar 4%, pekerja hanya 1% dari take home pay yang dia terima. 1%, taruhlah dari sekarang UMR Jakarta 5 juta, 1% berapa? 50 ribu. Tapi untuk 5 jiwa. Dan itu kelas 1. Karena sisanya yang 4% dibayarin pemberi kerja. Lalu yang miskin enggak, bekerja enggak, tapi dia punya penghasilan sendiri, pekerja informal. Nah, itulah yang harus daftar dan bayar sendiri. Karena dia punya kemampuan. Kan di undang-undang kan yang dijamin oleh negara adalah fakir miskin dan tidak mampu. Sudah nyiapin nih 96,8 juta. Ada tuh. Gitu. Datanya silakan divalidasi ke Dinsos, ke Mensos, karena ke Mensos yang daftarin ke kita.
melalui Kemenkes. Dana APBN-nya sudah disiapkan gitu. Tetapi yang di luar itu tidak bekerja formal, ya Anda harus daftar dan bayar sendiri. Nah, kesadaran inilah yang kami harapkan tumbuh ya. Saya juga ingin mengutip mungkin ya, ini kan dari berbagai riset katanya di Indonesia itu ada dua mindset yang perlu dirubah. Satu mindset transaksional. Oke. Kalau saya sehat, ngapain saya bayar? Ya. Itu kan transaksional. Iya. Jadi unsur tolong menolongnya nggak ada. Iya. Saya sehat, kenapa saya harus bayar tiap bulan? Iya. Tapi kalau sakit, dia mau aktifin. Padahal premi dia sebulan nggak cukup biayain. Average rata-rata unit cost dirawat di rumah sakit itu sekitar 5-6 juta. Satu kali dirawat dalam satu periode pelayanan. Premi kita, kelas 3 kan cuma 42.000. Kelas 1 100, kelas 2 100, kelas 1-nya 150. Kan? Nah, ini mental transaksional ini yang harus sama-sama yuk kita coba rubah perspektifnya. Yang kedua menurut hasil riset netizen dan kita lah, mental gratisan. Yes. Kalau ada dari pemerintah, kenapa saya harus bayar? Padahal tidak masuk klasifikasi golongan yang dibantu pemerintah. Sehingga dia waiting, nunggu. Tapi pada saat akan terjadi resiko, dia bayar tuh. Sehingga dia punya tunggakan lah, gitu kan. Yang paling behavior dari peserta yang paling banyak polanya adalah ngaktifin baru butuh, itu biasanya kalau istrinya mulai hamil. Karena risiko 9 bulan ke depan udah jelas. Iya. Gitu kan. Mindset gratisan kita lihat coba. Kalau ada BLT semua berbondong-bondong. Padahal mereka juga ada yang mampu. Nah, lalu mereka sebenarnya mampu secara iuran, karena kan premi BPJS itu untuk kelas 3 itu cuma 35.000 sebetulnya. Dari 42.000 plafon, 7.000 ditanggung pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hanya bayar 35.000. 35.000. Untuk 35.000 saja, ya kadang-kadang nunggu masuk data yang dari Kemensos katanya. Padahal sakit itu kan tidak ada hari dalam kalender. Betul. Sakit itu nggak bisa diduga kapan datangnya, berapa biayanya. Nah, sehingga harapan kami bagi yang mampu, bayarlah dengan diniatkan tahun gitu. Niatkan bayar premi itu jangan untuk diri sendiri, tapi untuk membantu orang lain. Lebih baik kita bayar sehat daripada kita bayar sakit. Konsep gotong royong tadi. Konsep gotong royong. Gitu. Luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman MUI TV. Nah mungkin Pak Falah ada yang mau disampaikan lagi nih. Saya ngeliat kacamatanya masih gerak-gerak. Iya. Kita ini kan kesempatan nih MUI TV untuk bisa mensiarkan yang positif. Jadi ya saat ini banyak anggapan di masyarakat. Pegawai BPJS nggak mau pakai BPJS. Katanya begitu. Iya, saya nonton Pak. Saya nonton itu. Iya, betul. Jadi saya perlu meng-clearkan bahwa seluruh pegawai BPJS itu menjadi peserta BPJS dan bayar premi BPJS-nya. Lalu menggunakannya itu kita juga prioritaskan BPJS. Saya pernah kok ke dokter gigi puskesmas dan ada di info riwayat pelayanan kesehatan di aplikasi mobil JKN bisa kita lihat. Jadi di aplikasi ini juga ada info riwayat pelayanan dan di situ saya tercatat tanggal sekian saya ke klinik ini, ke puskesmas ini, ke rumah sakit itu ada. Jadi InHealth dalam hal ini sebagai asuransi kesehatan tambahan. Artinya bukan hanya pegawai BPJS saja yang bisa mendaftarkan AKT itu, tapi kan perusahaan lain juga bisa daftar dan kita bayar premi sendiri. Kita bayar premi sendiri kalau kita menginginkan asuransi kesehatan tambahan, gitu ya. Jadi ya saya ingin mengklirkan bahwa peserta BPJS saya sendiri itu menggunakan fasilitas BPJS. Jadi yang seperti ditonton Pak Iwan, orang BPJS nggak mau pakai BPJS, tidak benar. Dan tidak sepenuhnya benar. Dan itu bukan menjadi prioritas utama untuk kita gunakan. Gitu. Jadi, clear Pak, saya ingin sampaikan bahwa
pegawai BPJS itu mengutamakan pelayanan BPJS sekaligus apa sih sebenarnya? Sekaligus pengen ngecek. Saya kadang nyoba sendiri di rumah sakit, apa benar suka ada ketidaksetaraan. Kadang dulu itu kalau pasien BPJS dengan non BPJS itu dari intonasi panggilannya aja beda. Oh iya? Ya. Namanya Pak Bambang sama, tapi kalau dari asuransi swasta atau umum, panggilannya lembut. Pak Bambang, silahkan loket 1. Tapi pas lihat status BPJS, intonasinya naik. Pak Bambang, loket 1. Nah, sejak ada video itu, saya nyoba, Pak. Benar nggak sih? Gitu. Ternyata? Enggak kan? Oh, pantesan aja mereka tahu itu Bapak pegawai BPJS. Enggak gitu. Kita juga kadang suka ngecek melepas atribut untuk kita meyakini sebenarnya rumah sakit ini diskriminasi atau tidak. Jadi kami selalu akan menggunakan fasilitas BPJS untuk sebagai kontrol juga, ngecek juga nih rumah sakit nih, benar nggak sih gitu dari intonasi, dari layanan, dari perlakuan segala macam. Coba nih dari dokter. Jujur ya, sebagai manusia biasa, saya juga pernah kepikiran gitu, Pak. Jujur ya, mungkin beberapa tahun sebelum Masehi, enggak ya. Beberapa tahun dulu mungkin saya juga pernah awal-awal BPJS itu kan kita dengarnya begitu kan orang BPJS itu nggak mau pakai BPJS dan nggak pakainya in-health kan gitu ya kan. Dengarnya begitu gitu. Tapi kan semakin hari kan setelah kita belajar dan ini saya pikir kalau saya ya sekarang dan berusahanya itu belajarnya positive thinking karena kalau saya berhadapan sama pasien ini kan macam-macam tuh Pak yang memang betul-betul butuh pelayanan BPJS gitu. Jadi saya selalu melihat hal positifnya. Kalau saya sendiri melihatnya begini. Ya, kalau nggak dipakai ya ada orang misalnya, tapi dia rutin membayar nggak dipakai, ya alhamdulillah kalau saya gitu. Jadi saya nggak mau berpikir yang jelek-jeleknya gitu. Contoh ya misalnya kan ada kemarin kontroversi tentang Raffi Ahmad yang menjadi duta BPJS itu kan. Saya sih melihatnya ya toh dia juga nggak pakai BPJS. Kalau saya orangnya positif thinking aja. Toh dia membayar terus gitu orang-orang yang bekerja sama dia membayar dan uang-uang iurannya itu dan saya lihat sendiri bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi saya melihat ke sisi positifnya gitu. Walaupun jujur Pak, saya agak tersinggung sebenarnya. Iya. Lebih cocok saya jadi daripada Raffi Ahmad. Iya kan? Betul. Ya, maksudnya begitu. Jadi saya pikir gitulah. Kalau dalam hidup ini ketika ada ketidaksesuaian atau ketidakpahaman dalam hal apapun gitu, termasuk dalam hal BPJS ini, kita sebenarnya punya kesempatan untuk saling menyerang, untuk saling nggak setuju, untuk saling menjatuhkan. Bisa kita punya kesempatan itu. Tapi sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk menampilkan ini loh contoh yang lebih baik, untuk biar kita membuat ini lebih baiknya gimana nih gitu. Saya pikir itu dan itu yang harusnya kita mulai terutama masyarakat untuk apa. Jadi jangan yang saya perhatikan kan sebagai dokter itu kan mengeluh begini-begini, tapi menjaga kesehatan aja enggak, gitu kan, gitu. Jadi hidupnya aja pun aur-auran. Nanti nonton Piala Dunia sampai bergadang-bergadang. Enggak? Iya. Nah, gitu pokoknya maksudnya gitu. Tapi kalau begitu dia sakit tuh seolah-olah kita itu semuanya salah, semuanya kurang baik. Padahal sumber sakitnya sendiri pun kalau ditelisik ya gaya hidup dia tuh ya memang yang membuat dia sakit sendiri gitu. Jadi maunya gitu kan. Ya siapa sih yang mau sakit sebenarnya, tapi ayo coba dijaga, itu satu. Terus yang kedua biar nggak repot, betul-betul dicek kepesertaannya aktif. Betul. Saya tuh sebagai dokter kandungan tuh paling sering, kan saya bilang kan 98% itu Pak, pasien saya BPJS. Yang 2% tuh umum karena memang berkasnya bermasalah. Yang hamil nggak ada suaminya lah, yang hamil kartunya mati, macam-macam gitu. Jadi maksudku ayo kita sendiri betulin dulu, tak gitu. Tentang yang di atas ini ya kita doakanlah bersama-sama. Mau macam mana ya kan kondisi negara kita juga kan sedang mungkin ya beginilah seperti sedang kita menata. Tahu. Ya, dan sedang berusaha gitu. Jadi kalau saya pikir positive thinking dan coba di diri kita dulu dibetulin. Taat dengan pemberkasan, bayar iuran tepat waktu agar jangan sampai nanti kita membutuhkan ternyata rupanya karena sakit kan kita nggak tahu kapan aja bisa datang. Di situ kita gelabakan gitu kan. Itu merugikan. Dan yang kedua itu tadi hidup lebih sehat gitu. Karena ya kalau kita bayar pun selama ini
dan ternyata kita nggak menggunakan, alhamdulillah, siapa juga mau bayar misalnya lah kelas 1, buatlah 100.000 lebih, tapi cuci darah setiap seminggu 2 kali, mau nggak? Nggak kan? Lebih baik Gitu. kita bayar dari cuci darah. Nggak ya, apa-apa sehat. gitu, jadi anggap aja, insya Allah uang-uang yang kita kumpulkan itu, termasuk siapapun yang nggak menggunakan itu, kalau saya pikir itu bermanfaat untuk memang orang-orang yang membutuhkan. Saya sih gitu. Sepakat. Positive thinking Iya. awalnya. Betul, dan kami memerlukan cross check dengan cara kami menggunakan langsung. Iya. Iya. Sebagai belanja masalah gitu. Iya. Ayo kita sama-sama jaga. Ya. Intinya tadi kami tetap bayar 2 asuransi yang wajib dan yang tambahan itu kami bayar kok. Tidak di ini sama negara juga. Tetapi untuk pelayanan kami memang mengutamakan untuk gimana sih realnya pelayanan terhadap peserta kita sebagai sesuatu untuk improvement, untuk peningkatan layanan. Kesimpulannya kami ingin menghadirkan pelayanan muceseso. Muceseso. Mudah, cepat, setara, dan solutif. Dan solutif. Ya. Buat masyarakat Indonesia, terus sehat dan terus saksikan Ngobrol Sehat bersama BPJS Kesehatan. Kita akan kembali ngobrol seru lagi. Jangan termakan hoax, ya. Rajin baca dan literasi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.